Oke, kami di sini akan menjelaskan PBL perpajakan dengan tema PPh 22. Sebelum kita mulai, nama saya Naufal Aditya dengan NIM 64230843. Perkenalkan, nama saya Alivia Syahwa dengan NIM 64230612. Perkenalkan, nama saya Syara Yuda Maharani dengan NIM 64230974. Perkenalkan, saya Sala Alvita dengan NIM 64231154. Perkenalkan, nama saya Nazwa Zara dengan NIM 64231070. Oke, saksikan videonya dan juga beserta penjelasan SPT-nya. Perkenalkan, nama saya Nazwa Zara dengan NIM 64231070. Di sini saya akan menjelaskan pengertian PPh pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak penghasilan atau PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta reimpor maupun kegiatan usaha lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pemungut PPh pasal 22. Bendahara atau badan-badan yang memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas objek PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang keempat, kuasa penggunaan anggaran atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Kelima, badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Perusahaan Gas Negara, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya, PT Adikarya, PT Hutama Karya, PT Krakatau Steel, atau bank-bank badan usaha milik negara berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang dan bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Yang keenam, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Dan yang ketujuh, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang, batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Oke, saya Naufal Aditya dengan NIM 64230843. Saya di sini akan menjelaskan tentang perluasan daripada pemungutan objek pajak penghasilan pasal 22 dan yang terakhir adalah tarif PPh pasal 22. Oke, selanjutnya itu perluasan pemungutan objek pajak penghasilan pasal 22 melalui PMK nomor 92/PMK.03/2019 tentang perubahan kedua atas PMK nomor 253/PMK.03/2008 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembelian atau penjualan atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. WP badan yang berhak memungut PPh pasal 22 diperluas. Waktu pemungutan pajak penghasilan pasal 22 ini dilakukan saat penjualan barang tergolong mewah. Tarif PPh pasal 22 yang pertama yaitu atas impor yang menggunakan angka pengenal importir atau API sama dengan 2,5% kali nilai impor. Yang selanjutnya itu non-API
sama dengan 7,5% kali nilai impor. Yang selanjutnya yaitu yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua yaitu atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, yaitu BUMN atau BUMD, sama dengan 1,5% kali harga pembelian atau tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu kertas sama dengan 0,1% dikali DPP PPN atau tidak final. Semen 0,25% kali DPP PPN atau tidak final. Yang selanjutnya itu baja sama dengan 0,3% dikali DPP PPN atau tidak final. Yang selanjutnya itu otomotif sama dengan 0,45% kali DPP PPN tidak final. Yang selanjutnya itu atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau impor bahan bakar, minyak gas, dan juga pelumas adalah sebagai berikut. Yaitu penguatan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final selain penyalur ataupun agen bersifat tidak final. Yang kedua yaitu atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sama dengan 0,25% kali harga pembelian, tidak termasuk PPN. Yang ketiga itu atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% kali nilai impor. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Yang selanjutnya itu yang pertama, atas penjualan pesawat udara pribadi dengan harga jauh lebih dari 20 miliar, kapal pesiar dan juga sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar, dan juga luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Apartemen, kondominium dan juga sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar, dan juga luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport, utility vehicles atau SUV. Yang selanjutnya yaitu multi purpose vans atau MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan juga PPNBM. Perkenalkan, nama saya Olivia Syahwa dengan NIM 64230612. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti PPh pasal 22. Yang pertama terdapat nomor, contohnya yaitu 001 atau PS22 atau 11 atau 24. 001 ini yaitu nomor bukti pembelian, PS22 yaitu pasal 22, 11 itu bulan terjadinya pembelian, dan 24 adalah tahun terjadinya pembelian. Yang selanjutnya terdapat NPWP nama dan alamat. NPWP nama dan alamat ini berisi tentang konsumen. Yang selanjutnya terdapat uraian di sini karena industri ini termasuk ke dalam jenis industri minyak, langsung saja kita masukkan di nomor 5 yaitu minyak dengan harga pembelian minyaknya itu sebesar 1 miliar rupiah dengan tarif yang dipungut sebesar 7,5% dan pajak yang dipungut dari hasil pembelian minyak itu sebesar 75 juta dengan cara 1 miliar dikali dengan 7,5% mendapatkan hasil sebesar 75 juta. Yang selanjutnya dimasukkan ke dalam jumlahnya disesuaikan dengan perhitungan yang tadi dengan pembelian minyak seharga 1 miliar dan pajak sebesar 75 juta. Setelah itu dimasukkan terbilangnya. Terbilang ini dimasukkan dengan jumlah dari pajak yang dipungut. Yang selanjutnya terdapat tanggal. Tanggal ini yaitu berisi tempat dan tanggal pembelian barang. Contohnya yaitu Jakarta 2 November tahun 2024. Dan selanjutnya di sini terdapat pemungut pajak yang berisi NPWP dan nama. Pemungut pajak ini yaitu perusahaan kita. Contohnya perusahaan Pertamina dengan NPWP disesuaikan. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu terdapat tanda tangan, nama, dan cap. Tanda tangan, nama, dan cap ini yaitu nama orang yang ditunjuk oleh perusahaan kita untuk membeli barang tersebut. Saya Syara Yuda Maharani dengan NIM 64230974. Di sini saya akan menjelaskan daftar bukti PPh 22. Pertama-tama kita mengisi kolom masa pajak terlebih dahulu. Langsung saja di sini terdapat nama-nama NPWP yang dimana berisi tentang konsumen. Lalu di sini juga terdapat nomor dan tanggal bukti pembelian, yang dimana nomor ini terdiri dari 001 merupakan penyetoran PPh 22,
bulan 10 merupakan bulan terjadinya pembelian, dan tahun 2024 merupakan tahun terjadinya pembelian, dan tanggal bukti pemungutan merupakan tanggal pembelian si konsumen dengan nilai objek pajaknya 1 miliar. Lalu untuk mendapatkan nilai PPh yang dipungut adalah dengan cara 1 miliar dikali 7,5%, maka hasilnya adalah 75 juta. Untuk nama konsumen selanjutnya, cara pengisiannya juga sama seperti nama konsumen yang pertama. Jadi langsung saja kita menjumlahkan semua hasil nilai objek pajak dan semua hasil PPh yang dipungut. Maka jumlah keseluruhan nilai objek pajak adalah 2 miliar 500 juta rupiah. Sedangkan jumlah keseluruhan PPh yang dipungut adalah 187 juta 500 ribu rupiah. Terakhir ada nama pemungut pajaknya serta nomor pokok wajib pajaknya. Langsung saja kita masukkan nama pemungut pajaknya itu Rian Hidayat dan nomor wajib pajaknya adalah 09525414272498. Lalu di sebelah kanan ada kolom tanggal, bulan, dan tahun penyetoran pajak di tanggal 30 November tahun 2024. Saya Sela Alvita dengan NIM 642311154. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPT pasal 22. Pertama-tama yaitu masa pajak yang berisikan bulan dan tahun penyetoran. Selanjutnya terdapat NPWP, nama dan alamat. NPWP, nama dan alamat ini berisi tentang nama dan alamat perusahaan kita, yaitu PT Pertamina yang berada di Jalan Matraman, Jakarta Timur, dengan NPWP yang tertera. Selanjutnya terdapat uraian. Karena industri ini termasuk industri minyak, maka kita taruh nominal harga di opsi SPBU atau agen atau penyalur. Untuk mengisi nominal nilai objek pajak, yaitu kita taruh harga 2 miliar 500 juta rupiah. Ini didapat dari jumlah keseluruhan nilai objek pajak. Selanjutnya, untuk mengisi nominal PPh yang dipungut, yaitu sebesar 187.500.000 rupiah. Ini didapat dari jumlah keseluruhan PPh yang dipungut. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam jumlah dan disesuaikan dengan perhitungan yang di atas. Setelah itu, dimasukkan di terbilangnya. Terbilang ini dimasukkan dengan jumlah PPh yang dipungut. Selanjutnya yaitu yang bertanda tangan di sini yaitu petugas atau pemungut pajaknya yang berisikan nama dan NPWP pemungut pajaknya, yaitu Rian Hidayat dan NPWP yang tertera. Dan yang terakhir untuk tanggal ini berisikan tanggal dan bulan pelaporan, yaitu tanggal 30 bulan November 2024. Oke, itu tadi penjelasan daripada PPh 22 disertai dengan tutorial pengisian SPT-nya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon diluruskan atau dikoreksi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.